Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout TW SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Menurut pasal 14 ayat 1 UUD 1945, hasil perubahan pertama dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan perimbangan dari ngomongin soal hak-hak Presiden ya dalam memberi grasi dan rehabilitasi. Nah, seperti yang kita ketahui, Presiden ini dia memiliki 3 hak. Dia punya hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, ada 4 ya, amnesti, dan abolisi. Gitu. Nah, di pasal 14 ayat 1, ini dia ngomongin soal hak Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi gitu. Nah, grasi dan rehabilitasi ini merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan juga Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan juga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah, jadi otomatis untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Nah, ini dua-duanya betul nih. Mahkamah Agung sama DPR gitu, tapi yang paling utama itu adalah dari Mahkamah Agung gitu. Karena Mahkamah Agung ini adalah lembaga yudikatif yang ngomongin soal peradilan hukum gitu. Nah, karena sudah selesai dibahas ya, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, kembali lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pada tanggal 14 Mei 2018 telah terjadi serangan terorisme pada 3 gereja berbeda di kota Surabaya. Asas dalam tindak pidana terorisme yang bertentangan dengan asas hukum pidana adalah Nah, berarti ini ngomongin soal asas-asas dalam hukum pidana yaitu tindakan terorisme ya. Nah, langsung aja kita cek. Jadi, tindak pidana terorisme ini diatur dalam Perpu ya, yaitu ngomongin Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, dalam Perpu ini di sini ngomongin soal asas dalam tindakan pidana terorisme, yaitu asas non retroaktif gitu. Jadi lewat asas non retroaktif ini setiap pelaku dari kejahatan terorisme ini dia harus dihukum berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berlaku pasang surut gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat jawabannya adalah yang ya, asas non retroaktif menurut Perpu nomor 1 tahun 2002 gitu. Nah, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dalam struktur pemerintahan Indonesia mengadopsi dari produk susunan pemerintahan Belanda,
dan dipadukan dengan sistem dan bentuk pemerintahan kerajaan lokal dan dipakai pada masa pemerintahan sekarang. Berikut ini adalah yang termasuk perangkat daerah provinsi, kecuali ya ini ngomongin soal perangkat daerah ya provinsi. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi perangkat daerah provinsi ini diatur di Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. Nah, ada apa aja perangkat daerah provinsi? Yang pertama ada Sekretariat Daerah. Lalu yang kedua ada Sekretariat DPRD. Lalu yang ketiga ada Inspektorat. Yang keempat ada Dinas. Yang kelima ada Badan. Dan yang keenam ada Lembaga Teknis Daerah lain yang tidak tercover oleh dinas dan juga badan daerah gitu. Nah, jadi untuk soal ini, karena yang ditanya adalah kecuali ya, jadi jawabannya adalah yang C ya, kantor wilayah departemen gitu, karena yang ini ada semua include sebagai perangkat daerah provinsi gitu. Oke, karena sudah terbahas semua, sampai sini dulu pembahasannya, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Hak milik secara komunal diakui di Indonesia seperti tersirat dalam pasal UUD 1945. Oke, ini ngomongin soal hak milik komunal, itu artinya bersama ya. Hak milik bersama. Nah, ini berarti kan ngomongin soal sistem perekonomian di Indonesia. Nah, sistem perekonomian di Indonesia, apalagi ngomongin soal hak milik, itu dibahas di pasal 33 ayat 1 sampai 3 UUD 1945. Yang kurang lebih berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Gitu. Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Gitu. Nah, ini adalah bunyi dari pasal 33 ayat 1. Nah, jadi untuk soal ini ngomongin soal hak milik bersama, nanti kan bisa dilihat di sini ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berarti negara ini bertugas sebagai distribusi ya atas hak-hak yang dimiliki secara kebersamaan gitu. Jadi soal ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya, pasal 33 itu. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara damai dan menyesuaikan kebutuhan dan kesukaan masyarakat waktu itu, seperti keahlian bertani, seni gamelan, cerita wayang, perdagangan, dan lain-lain.
ada salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di desa Giri, Kebumas, Gresik sehingga dijuluki Sunan Giri. Siapakah nama asli dari Sunan Giri? Oke. Langsung aja kita bahas. Jadi Wali Songo ini adalah wali yang dia menyebarkan Islam di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa yang paling banyak ya. Nah, jadi karena Wali Songo otomatis berarti dia ada 9 wali. Songo itu dalam bahasa Jawa artinya 9. Nah, siapa sajakah Wali Songo ini? Wali Songo ada 9. Yang pertama ada Sunan Gresik. Lalu habis Sunan Gresik ada Sunan Ampel. Selain Sunan Ampel ada Sunan Bonang. Lalu ada Sunan Derajat. Lalu ada Sunan Kudus. Lalu ada Sunan Giri. Lalu ada Sunan Kalijaga. Lalu ada Sunan Muria. Dan yang terakhir, nggak muat ya saya taruh sini, ada Sunan Gunung Jati. Nah, ini adalah nama julukan. Nah, masing-masing sunan ini dia memiliki nama asli. Kita tulis dari yang pertama, Sunan Gresik, ini nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lalu Wali Songo yang ketiga ada Sunan Bonang, ini namanya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lalu Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Kasim. Lalu Sunan Giri. Sunan Kudus ini nama aslinya adalah Sayyid Ja'far Shadiq. Gitu. Nah, lalu Sunan Giri ini adalah nama aslinya Raden Paku ya. Lalu Sunan Kalijaga ini nama aslinya adalah Raden Said. Lalu Sunan Muria ini adalah Raden Umar Said. Lalu yang terakhir Sunan Gunung Jati ini nama aslinya paling terkenal ya, Syarif Hidayatullah. Gitu. Nah, karena di sini yang ditanya adalah Sunan Giri, nama asli Sunan Giri, otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Nama aslinya adalah Raden Paku, gitu. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.